soal Annelida ya, atau soal cacing bersegmen. Nah, sekilas saya mau bahas dulu soal posisi Annelida di dalam pohon Animalia di sini. Nah, Annelida itu dia sedikit lebih atas dibanding Platyhelminthes ya, atau si cacing pipih ya. Karena dia strukturnya lebih kompleks dibanding si Platyhelminthes ini. Nah, kompleksnya itu di bagian mana? Nah, saya mau masuk ke struktur dasar buat ngejelasin itu. Jadi ini sekilas doang, saya kecilin ya. Nah, ini kurang lebih adalah struktur dasar dari cacing Annelida. Nah, di sini saya tulisin nih, Annelida adalah hewan yang metamerik. Maksudnya kayak gimana? Nah, dia terkait dengan struktur dasarnya. Jadi, ini adalah bagian mulutnya. Di belakang mulut itu ada bermacam-macam segmen. Ada banyak segmen di sini. Misal ini segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, sampai ujung ekor di sini. Nah, satu segmen ini dia disebut sebagai metamer. Jadi maksudnya kayak gimana? Satu segmen itu dia identik. Jadi si satu itu kalau misalnya dibelah itu sama kayak nomor 2, sama dengan nomor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ujung ekor gitu. Si metamer ini dia dibatasi oleh yang garis-garis biru ini ya, atau yang ini nih, yang warna ungu muda ini di sini. Batas antar tiap metamer itu namanya septa gitu. Nah, lalu kita masuk ke internal organnya ya, atau organ dalamnya. Di sini si cacing tanah dia udah punya saluran pencernaan yang cukup kompleks sebenarnya. Dia udah punya mulut sampai anus ya, nggak kayak si Platyhelminthes dia kan nggak punya anus. Kalau si cacing tanah atau Annelida ini dia udah punya anus. Jadi dua arah ya, satu arah tapi dua lubang. Nah, terus dia juga udah punya jaringan ini, sistem pembuluh darah yang lebih kompleks. Ada pembuluh darah atas dan pembuluh darah bawah, terus dia disambungin di tengah-tengah. Lalu dia juga punya sistem saraf di sini. Sistem sarafnya juga udah agak kompleks. Meskipun dia nggak punya otak dan nggak punya mata juga. Kenapa dia nggak punya mata? Karena dia hidupnya di mana? Ini misal contohnya adalah cacing tanah ya. Cacing tanah hidupnya di mana? Di dalam tanah kan, di bawah tanah. Nah, tanah itu dia nggak dapat penetrasi cahaya, jadi sebenarnya si Annelida ya wajar dia nggak punya mata, orang nggak butuh. Tapi jaringan saraf ini dia terhubung dengan yang ini nih. Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil ini yang dinamakan sebagai seta atau sete. Nah, si seta ini dia fungsinya sebagai organ sensoris untuk mengukur tekanan-tekanan permukaan tanah atau yang kalau misalnya yang nggak hidup di tanah bisa di air dia sama buat ngukur ini juga ya tekanan tekanan permukaan di situ. Nah si seta ini karena dia fungsinya sebagai alat sensoris dia nyambung sama si sistem saraf ini gitu. Nah itu sekilas buat internal organnya. Lalu saya mau bahas lagi satu lagi soal ini nih si seta ini seta apa namanya metamer ini dan septa ya. Jadi kalau misalnya kita slice bagian sini, lalu kita zoom, hasilnya bakal kurang lebih kayak gini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi tadi ada saluran pencernaannya, ada pembuluh darahnya atas dan bawah, ada jaringan saraf, lalu ada yang ungu-ungu sini. Nah, yang ungu ini, yang ungu muda ini dia septanya ya. Ini septa. Saya tulis aja deh takut lupa ya di sini. Ini tuh septa. Ini metamer misal ini nomor satu, nomor dua deh. Karena kan satu mulut, dekat mulut. Ini nomor dua, ini nomor tiga deh. Ini nomor empat di belakangnya. Saya gambar dulu nomor empat. Nah, di sini selain septa ada yang apa nih? Apa nih? Ini kayak benang-benang kusut ini maksudnya apa nih? Terus ada lubangnya. Nah, salah satu ciri khas dari si Annelida itu adalah si struktur ini yang warna ungu ini. Struktur ini dia dinamakan sebagai ini struktur ini adalah ginjalnya atau sebutan lainnya adalah metanephridium. Nah, metanephridium ini dia sedikit lebih kompleks dibandingkan protonephridium yang ada di Platyhelminthes. Jadi kalau misalnya kita review dikit ya soal Platyhelminthes. Nah, ini si ginjalnya itu dia cuma punya satu lubang doang. Jadi si cairan tubuh ditarik masuk sini lewat celah-celah sempit ini lalu nanti dibuang keluarin kan bareng kotoran. Sedangkan kalau di Annelida lubangnya itu ada dua. Jadi ada lubang yang sini yang buat tarik cairan sama lubang sini buat buangnya. Nah, sistemnya itu karena dia metamerik ya. Jadi sebenarnya ginjalnya tuh ada banyak, ada di bagian nomor 2, ada di nomor 3, nomor 4, 5, 6 sampai di ujung ekor sini. Cara kerjanya adalah gini. Jadi ini ada lubang kan. Si lubang ini dia bakal narik cairan tubuh yang ada di segmen nomor 2 atau di metamer nomor 2.
dia bakal ditarik lalu disaring, diproses di yang panjang-panjang benang-benang panjang ini, lalu kemudian hasilnya itu dibuang di lubang nomor 3. Kayak gitu. Begitu pula dengan si metamer yang nomor 3 ini. Jadi cairan tubuh di sini, karena ini kan dipisahin oleh septa ya, dibatasin nih, jadi nggak nyambung antara 2 dan 3. Sambungannya tuh cuma si ini doang, si ginjalnya doang. Jadi si cairan tubuh nomor 3 ini dia bakal ditarik, terus disaring, lalu dibuangnya di nomor 4. Kayak gitu. Nah, itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih efisien dibandingkan milik si pelatih Helminthes. Kenapa gitu? Karena masing-masing segmen ini atau masing-masing metamer ini dia dibersihkan dan dicuci oleh ginjal yang beda-beda. Jadi dalam satu waktu yang singkat dia bisa ngerjain banyak cuci-cuci cairan tubuh sekaligus gitu. Jadi tadi dia narik cairan di nomor 2, buang di nomor 3, narik cairan nomor 3, buang di nomor 4, begitu sampai ujung ekor. Nah, itu yang menjadikan si Annelida itu lebih kompleks dibanding platyhelminthes tadi ya, si metanephridiumnya gitu. Nah, ini metanephridium tuh etimologinya ini ya. Meta itu artinya setelah. Nephridium itu dari kata nephron, artinya ginjal. Kenapa gitu? Karena kan yang ini tadi, dia itu kan sifatnya metamer. Jadi ginjal yang ini dia bersihin yang sebelahnya, ginjal yang ini dia bersihin yang sebelahnya. Kayak gitu. Oke, itu sekilas soal struktur dasar si Annelida ya. Selanjutnya kita mau bahas soal klasifikasi.